Sobat Improvement, banyak perusahaan punya SOP sangat banyak. Dokumennya lengkap, nomornya ada, revisinya jalan, foldernya penuh. Tapi anehnya, organisasinya tetap kacau. Miskomunikasi masih terjadi. Kerjaan saling lempar. Masalah berulang. Orang sibuk terus, tapi hasilnya tidak ada. Lalu muncul pertanyaan, kenapa SOP-nya sudah lengkap, tapi masih tetap kacau? Di video ini, saya akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi dan apa yang sebenarnya perlu dibenahi. Yang pertama, kita harus luruskan dulu bahwa SOP itu memang penting. Namun, SOP bukan sistem manajemen secara utuh. SOP hanyalah alat. Banyak organisasi salah paham. Mereka mengira kalau SOP-nya ditambah, maka organisasi otomatis makin tertib. Padahal belum tentu. Selain SOP, ada juga faktor pemahaman dan disiplin dalam menjalankan SOP. Bisa saja SOP sama realitasnya berbeda. Contohnya, aturan lalu lintas sudah cukup baik. SOP-nya lengkap, sudah detail. Kalau ada lampu merah, harus berhenti. Jalur busway tidak boleh diterobos. Naik angkutan umum harus di halte. Dan banyak aturan bagus lainnya. Namun, apakah realitanya peraturan atau SOP tersebut dijalankan? Kita tahu bahwa peraturan sudah bagus, namun SOP-nya tidak dijalankan. Selain SOP, harus juga ada disiplin eksekusi, kontrol yang ketat, hingga pemaksaan. Pemaksaan itu juga tidak selalu jelek. Pemaksaan itu seringkali bagus untuk menekankan disiplin. Pemaksaan bisa dilakukan melalui penerapan teknologi anti salah. Contohnya, infrastruktur busway memaksa orang harus naik di halte busway, tidak bisa naik di sembarang tempat. Masuk ruangan harus fingerprint untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa masuk. Surat jalan keluar hanya bisa dikeluarkan dari program dan hanya bisa dikeluarkan jika PO-nya sudah diinput. Hal ini memaksa orang untuk tidak asal kirim. Harus ada PO-nya untuk mencegah pengiriman liar atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang. Baik penyimpangan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya lupa buat PO, nanti saja dulu, dan akhirnya lupa, dan lain-lain. Contoh lainnya yang kami terapkan. Komisi akan keluar hanya jika laporan sudah diselesaikan. Cara ini mendidik orang untuk membuat laporan rutin. Kalau tidak, komisinya tidak keluar. Disiplin, kontrol yang ketat, sampai SOP menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, menjadi budaya di perusahaan. Itu sangat penting dilakukan. Pengalaman saya untuk meningkatkan disiplin, pemaksaan seringkali lebih efektif daripada sekedar himbauan untuk mengikuti SOP. Ini sudah saya buktikan di lebih dari 100 perusahaan dalam proses transformasi yang kami lakukan. Jadi, persoalannya bukan banyaknya SOP yang dimiliki,
Tetapi apakah sistemnya benar-benar hidup, benar-benar dijalankan? Penyebab kedua adalah banyak SOP yang dibuat untuk keperluan audit, bukan untuk keperluan operasional. Secara formal SOP-nya rapih, semua prosedur ada. Tapi pertanyaannya, apakah SOP itu benar-benar dipakai dalam pekerjaan kita sehari-hari? Apakah karyawan mengacu ke sana? Apakah supervisor mengendalikan pekerjaan berdasarkan SOP? Apakah keputusan harian mengikuti alur yang sudah ditetapkan? Seringkali jawabannya tidak. Akhirnya SOP hanya hidup di file, bukan di lapangan. Dan baru dilengkapi saat mau audit atau setelah ada temuan audit. Kesehariannya SOP tidak dipakai sebagai panduan untuk bekerja. Orang bekerja berdasarkan kebiasaannya. Masalah berikutnya, SOP sering dibuat di atas proses yang sebenarnya belum beres. Akibatnya jika SOP diikuti, prosesnya menjadi lambat, menjadi tidak efisien. Akibatnya SOP dianggap beban dan ditinggalkan. Ini hal penting yang perlu difahami. Kalau proses bisnis masih kacau, lalu kemudian dijadikan SOP, maka yang terjadi hanyalah kekacauan yang didokumentasikan. Dan akhirnya SOP tidak diikuti karena dianggap sebagai penghambat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, mau beli barang urgent saat mesinnya rusak, SOP tidak mengakomodir. Prosesnya butuh waktu beberapa hari, padahal mesinnya sudah berhenti. Contoh lain adalah pembelian lewat media sosial yang belum diakomodir oleh SOP. Jalurnya harus tetap buat PO. Akhirnya dibuatlah PO ke Tokped. Agak lucu ya, dibuat PO ke Tokped. Buat apa? Hanya untuk memenuhi tuntutan SOP. Contoh lainnya adalah proses pembelian yang baru bisa dilakukan setelah ada kontrak. Tapi kalau dilakukan setelah ada kontrak, waktunya nggak cukup. Akibatnya jadi terlambat dan perusahaan kena penalti. Inilah yang saya sebut dengan kesemrawutan yang belum dibenahi. Kemudian dibuat SOP. Akhirnya SOP tidak akan menyelesaikan masalah. SOP menjadi semrawut. Oleh karena itu, sebelum menulis SOP, organisasi seharusnya memetakan dulu proses bisnisnya. Alurnya mau gimana? Siapa melakukan apa? Input-outputnya apa? Dan macetnya di mana? Bereskan dulu kesemrawutan, baru develop SOP-nya. Permasalahan berikutnya adalah SOP yang terlalu panjang, terlalu rumit, nggak praktis. Untuk satu pekerjaan sederhana, kadang dibuat dokumen berlembar-lembar. Bahasanya formal, kalimatnya panjang, strukturnya kaku. Contoh aktual yang sering terjadi, yang sering saya lihat. Misalnya, perusahaan membuat SOP menjalankan mesin. Di dalam SOP-nya dijelaskan, tekan tombol untuk menyalakan mesin. Ya pastilah ya, tombolnya harus dinyalakan, kalau nggak mesinnya nggak bekerja. Nah itulah yang saya sebut SOP-nya terlalu normatif. Contoh lainnya adalah untuk mengendarai kendaraan, apakah perlu SOP? Kalau untuk mengendarai kendaraan perlu SOP, bisa-bisa nanti dashboard kendaraan dipenuhi oleh SOP.
SOP yang dibuat seperti ini membuat orang jadi malas membaca. Lalu mereka bekerja berdasarkan kebiasaan, arahan lisan, pengalaman senior, atau feeling. SOP yang baik itu bukan yang paling tebal, tapi yang paling praktis, paling mudah difahami. Kalau cukup flowchart, ya buat flowchartnya saja. Atau kalau cukup checklist, ya cukup buat checklistnya saja. Atau kita juga bisa pakai gambar ilustrasi, image, ya pakai gambar image. Bahkan kalau perlu, buatlah SOP dalam bentuk video. Jadi bisa ditonton. Yang terpenting di sini adalah SOP difahami dan dipakai. Isu lainnya, salah satu penyebab terbesar adalah seringkali organisasi kacau bukan karena staf tidak disiplin, tapi karena leadernya sendiri sering bypass sistem. Hari ini bicara soal prosedur, tapi besoknya memberi instruksi dadakan di luar prosedur. Hari ini bicara soal disiplin, tapi besoknya menyuruh lompat approval. Hari ini bicara soal sistem, besok semua keputusan harus lewat dirinya. Kalau itu yang terjadi, maka pesan yang diterima menjadi sangat jelas. Yang benar bukanlah SOP-nya, tapi maunya atasan. Dan ketika itu terjadi terus-menerus, budaya organisasi menjadi reaktif, tidak stabil dan penuh kebingungan. Karena dalam dunia kerja, SOP pastinya tidak pernah lebih kuat dari perintah leader. Tidak mengikuti perintah leader dianggap membangkang. Bisa-bisa penilaiannya nanti jadi jelek. Penyebab berikutnya, banyak organisasi berhenti di dokumentasi. Mereka menulis prosedur, mensosialisasikan, minta tanda tangan, lalu selesai. Padahal yang membuat sistem hidup bukan hanya tulis dan kerjakan. Yang lebih penting adalah check dan action. Harus ada monitoring, harus ada evaluasi, harus ada corrective action, harus ada improvement. Kalau tidak ada cek, SOP yang tidak efektif akan dibiarkan. Kalau tidak ada action, masalah yang sama akan terus berulang. Jadi, penyebab organisasi kacau seringkali bukan kekurangan SOP, tapi roda PDCA-nya dalam mengevaluasi SOP tidak jalan. Anda ingin bukti? Coba deh cek kapan revisi terakhir SOP yang Anda buat. 5 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu. Padahal zamannya sudah berubah loh. Masa SOP-nya masih sama? Penyebab berikutnya adalah SOP-nya sudah bagus, tapi kompetensinya lemah. SOP tidak bisa menggantikan kompetensi. Kalau orangnya tidak faham pekerjaannya, tidak faham kenapa langkah itu penting, dan tidak pernah dibekali dengan benar, maka hasilnya tetap kacau, walaupun SOP-nya sudah baik. Belum lagi ketika terjadi pergantian orang. Apakah orientasi dilakukan dengan benar? Apakah orang baru diharuskan memahami dan mengikuti SOP? Atau justru orang baru membawa kebiasaan lamanya ke dalam perusahaan yang sekarang? Orang baru boleh saja punya ide, dan itu harus. Tapi perubahan SOP harus dilakukan dulu, baru kemudian orang mengikuti SOP yang sudah diperbaiki. Dari 7 gambaran permasalahan yang sering terjadi, lalu apa solusinya?
apa yang harus dilakukan. Bukan kita menambah SOP terus-menerus. Semakin banyak diaudit, semakin banyak SOP. Ada masalah, buat SOP. Akibatnya SOP-nya menjadi banyak, tapi belum tentu efektif. Berikut ini adalah solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk masalah pertama, SOP dianggap sebagai sistem manajemen. SOP tidak sama dengan sistem manajemen. SOP hanyalah salah satu alat dari sistem manajemen. Solusi untuk mengatasi ini adalah jangan fokus ke SOP, tapi fokus pula ke manusianya, ke mesin, ke material, ke lingkungan kerja, atau biasa disebut 4M 1E. SOP-nya bagus, tapi orangnya tidak kompeten. Ya percuma, karena orang tidak bisa menjalankan SOP. SOP-nya bagus, orangnya kompeten, tapi mesin, material, lingkungan tidak mendukung. Akibatnya orang akan frustasi. Solusi untuk masalah kedua, SOP dibuat hanya untuk audit, bukan untuk operasional, adalah buat SOP yang memudahkan kita untuk bekerja. Membuat kerja kita lebih nyaman. SOP yang mendukung KPI kita. Jadi SOP itu dianggap sebagai alat untuk mendukung KPI. Untuk permasalahan ketiga, permasalahan SOP sering dibuat di atas proses yang masih kacau. Solusinya, petakan dulu proses bisnisnya. Identifikasi pain point-nya, masalahnya apa. Bereskan bisnis proses, bereskan kekacauan, supaya SOP bisa membuat organisasi menjadi nyaman. Perjelaskan peran dan tanggung jawab. Siapa melakukan apa, kapan, dan standarnya seperti apa. Anda juga bisa menggunakan RACI, responsibility, accountability, consult, dan inform, untuk memperjelas tugas, tanggung jawab, wewenang, jalur informasi, dan kepada siapa harus berkonsultasi. Untuk mengatasi masalah keempat, masalah SOP yang terlalu panjang, terlalu rumit, tidak praktis, solusinya adalah sederhanakan proses, sederhanakan SOP. Buat SOP yang mudah dibaca, yang menarik, dan yang terbaik, gabungkan SOP Anda dengan sistem ERP atau bisnis proses otomasi. Dengan adanya bisnis proses otomasi, orang akan menjalankan program dan secara otomatis SOP-nya terpenuhi. Jadi itu solusi yang menurut saya paling baik untuk menjaga konsistensi. Untuk masalah leader bypass system, solusinya yang pasti leader lah yang harus jadi jenderalnya sistem. Selalu mengajak orang mengikuti sistem. Ada masalah, selalu mengajak untuk melihat sistem. Kemudian perbaiki sistemnya. Untuk masalah organisasi berhenti di dokumentasi, solusinya adalah jalankan PDCA pada sistem. Putar roda PDCA-nya. Dunia berubah, proses kerja pun harus ikut dirubah. Dan yang terakhir, untuk masalah SOP bagus, tapi kompetensinya kurang baik, solusinya adalah pastikan orang yang menjalankan sistem mendapatkan pelatihan yang cukup, memahami dan bisa menjalankan SOP sesuai tuntutannya.
Itulah 7 solusi yang bisa diterapkan oleh organisasi untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Organisasi tidak akan tertib hanya dengan adanya dokumen. Organisasi akan tertib kalau sistemnya dipakai, sistemnya dikawal, dan sistemnya diperbaiki. Jadi, kenapa SOP banyak tapi organisasi tetap kacau? Karena fokusnya di SOP. Target akhirnya hanya di dokumen, bukan di tujuan akhirnya, yaitu membuat proses menjadi lebih efektif, minim kesalahan, nyaman, dan teratur. SOP memang penting, tapi SOP hanyalah alat. Yang dibutuhkan organisasi bukan sekedar banyaknya dokumen, tapi sistem manajemen yang hidup. Sistem yang dipakai, sistem yang dikawal, sistem yang diukur, dan sistem yang terus diperbaiki. Jika teman-teman mau memahami lebih detail terkait tahapan penyusunan sistem, teman-teman bisa menonton video cara membangun bisnis proses, video tentang pembuatan SOP yang efektif. Link ada di komen. Yuk teman-teman, kita buat hidup kita menjadi lebih nyaman dengan SOP yang keren, SOP yang simple dan seksi, sehingga menjadi daya tarik buat seluruh organisasi. Salam improvement. There is always room for improvement.